Oke guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau belajar ngevlog, saya mau belajar bikin konten, dan saya mau belajar bikin bagaimana sih caranya membuat orang tertarik menonton video kita. Mungkin banyak yang pingin bisa menjadi seorang konten kreator ya. Dan saya mencoba untuk berbagi pengalaman ini, dan saya ingin membuat semacam video khusus terkait dengan ngebahas bagaimana sih menjadi seorang konten kreator. Bang Yongki, apa kabar? Dan kali ini memang saya mengawali ini spontan aja sih. Saya pingin berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya tahu dengan teman-teman. Kalau memang teman-teman sekarang kepingin menjadi seorang konten kreator dan menghasilkan uang dari giat sehari-hari kita. Kemarin sempat saya di Indak TV diundang untuk menjadi narasumber, dan itu mungkin nggak banyak hal yang saya kupas terkait dengan apa sih konten kreator itu dan bagaimana sih sebenarnya cara kita menjadi seorang konten kreator yang baik. Tapi mungkin di channel khusus atau di video-video khusus yang akan saya buat nanti, saya akan mencoba mengupas mulai dari bagaimana sih awal kita mulai terjun sebagai seorang konten kreator yang benar, biar tidak menjadi masalah ke depannya, atau membuat konten itu menarik sehingga orang menjadi suka gitu. Meskipun awalnya memang terasa berat sih menjadi seorang konten kreator untuk menarik orang supaya tertarik dengan video-video kita, tapi itu adalah sebuah proses yang memang tidak mudah untuk menjadi seorang konten kreator. Karena menjadi konten kreator itu butuh kesabaran, motivasi, dan skill tentunya ya. Skill itu juga nggak harus punya skill yang wah-wah banget gitu. Perangkat juga nggak butuh perangkat yang wah-wah banget juga. Tapi yang pertama adalah motivasi kita. Terus kedua, kita juga harus belajar bagaimana memahami aturan dari platform yang akan kita pakai untuk mempublish kita punya video atau hasil-hasil karya kita. Contohnya kalau bermain di YouTube ataupun bermain di Facebook itu memang berbeda ya. Bang Yongki, apa kabar Bang? Jadi saya ingin berbagi saja di sini bahwa selama saya ngejalanin menjadi seorang konten kreator, dibilang YouTuber, oke, boleh lah. Karena saya memang berangkat awalnya itu dari membuat video-video di YouTube, dan mungkin udah ribuan video yang saya buat. Cuman dari sekian ribu video yang saya buat itu ada yang tidak ditonton juga banyak, yang ditonton juga banyak. Kapan Bang kita nganggur? Saya pengen ngundang Bang Yongki ya, kapan kita sekali ke Praya Bang. Kita ngopi-ngopi bareng, ngobrol lagi. Karena udah lama banget, setengah tahun kita nggak pernah ketemu Bang. Dan saya lanjut lagi bahwa banyak sekarang teman-teman yang kepingin menjadi orang sukses di dunia medsos dengan bermain konten kreator, karena mereka melihat orang yang udah main konten udah main kayak YouTube, kayak Facebook itu, mereka berangkat dari udah lama guys, bukan begitu mereka buat langsung mereka tenar. Nah, itu proses yang panjang. Mereka punya video warawiri dulu di medsos, dan kemudian ya semacam kayak orang freak lah kita dilihat ketika kita mengawalinya. Karena apa? Semua itu kita anggap penting untuk kita buat jadi konten. Termasuk saya juga pernah mengalami kayak gitu. Ketika saya berawal mulai mengangkat, misalnya ambil lah ya contoh konten yang saya buat pertama kali itu tentang Chris kalau nggak salah. Oke, sip kan, sip. Jadi awal saya mulai membuat konten Presian, Chris itu nggak pernah berharap sih orang mau nonton. Saya hanya sekedar dokumentasi aja bahwa saya mempunyai barang ini, dan ketika saya melihat ada banyak barang-barang kayak gitu, saya tertarik untuk mendokumentasikan gitu. Karena pertama, keris itu adalah barang antik dan barang yang udah mulai langka, sehingga
kalaupun kita nggak bisa megang lagi barang, minimal kita udah nonton ini lo barangnya gitu kan. Nah pada suatu saat ketika saya dalam tugas ya, tugas piket kalau nggak salah itu, terus kita ngejaga satu acara kalau nggak salah begawi di Lenyesek di desa Sukararil, ada acara presian dan saya sangat suka presian dari kecil. Memang hiburan ini adalah hiburan rakyat paling merakyat guys. Dan kemudian saya merekam iseng dengan saya punya HP. Dan pertama saya pakai HP itu agak susah ya, ngerekam pegang gini selalu goyang, seki. Akhirnya saya pakai tongsis. Nah dari pakai tongsis itu saya juga nggak pernah berharap saya akan video saya viral atau gimana gitu. Tapi ternyata setelah di acara Begawi Jelo Nyensek, saya ngerekam video di Kopang. Waktu itu yang main Angin Halus lawan Burikanyar ya, saya ingat sekali. Video saya naik gitu kan. Video saya naik. Oh iya, kalau nggak salah juga anak-anak Pati Alkas juga pada saat itu. Saya belum kenal dekat sama Juben, sama Legong Merembu, sama yang Krik Beracun, sama Hamdi. Tapi dari sana saya melihat ya kok anak-anak ini masih muda sudah berani main presian. Dan di partai akhirnya itu adalah Angin Halus lawan Burikanyar. Nah dari video itu pertama kali udah tembus 1000 tuh wow banget gitu guys. Dan saya ada support di sana. Ketika melihat video saya ada yang nonton, terus banyak yang komen gitu, saya mulailah berpikir untuk oh kayaknya ini video ini menarik ya kalau kita budaya kita ini dilestarikan dengan cara seperti ini. Akhirnya saya mencoba untuk lebih mendalami lagi, bergaul dengan mereka, terus lebih dekat dengan mereka, sehingga banyaklah video yang saya buat. Dan dimana Angin Halus Ombak Tenang main, ya saya hadir untuk merekam. Dan alhamdulillah dari medsos ini saya punya banyak teman, saya punya banyak sahabat, saudara yang sama-sama mempunyai hobi yang sama, ingin melestarikan budaya. Oke, itu awal perjalanannya ya. Setelah itu saya mulai berpikir untuk menggunakan perangkat yang lebih bagus dalam merekam supaya tidak terlalu banyak goyang ya. Saya beli gimbal. Yang pertama saya beli gimbal itu ada Zion Smooth Q. Dan dengan gimbal itu memudahkan saya untuk membuat video tanpa harus banyak mengedit. Nah, awalnya itu untuk ngupload juga saya pakai kuota HP ya, dari HP kuota seluler, dan lumayan juga sih ngabisin kuota, walaupun videonya hanya 540 kalau nggak salah. Kualitasnya nggak pakai 720, nggak pakai HD, karena untuk ngirit kuota. Terus lama-kelamaan akhirnya kita membuat video yang mulai lebih kualitasnya bagus dengan mencari koneksi yang lebih bagus. Seiring waktu berkembangnya itu video-video kita nggak terlalu bagus sih awalnya. Sebuat artinya misalnya rekam upload tanpa banyak kita ngedit yang gimana gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya itu saya pingin punya semacam video yang memang identik dengan gaya saya gitu, yang punya ikon tersendiri. Akhirnya saya mulai buat logo, terus mulai membuat karakter talent, karena konsep saya adalah sederhana banget sih, membuat bagaimana sih anak Lombok ini menjadi idola untuk mereka sendiri gitu. Berangkat dari para pepadu ini, mereka ternyata memang punya fans di arena itu, punya fans tanpa harus saya mempublish lagi melalui medsos seperti ini. Ternyata mereka memang sudah punya fans yang banyak gitu. Hingga alangkah lebih baiknya kalau orang luar akan lebih tahu tentang mereka gitu. Terutama pada saat itu yang banyak nonton adalah teman-teman yang berada di rantauan ya, yang lagi mencari nafkah di rantauan, seperti teman-teman TKI yang ada di Malaysia, Korea, dan di Arab sana. Berangkat dari saran mereka, meskipun memang saya udah punya pekerjaan tetap sih, tapi saya sebagai anak Lombok gitu ya, sebagai anak Sasak, merasa
budaya Presan ini dulu yang kita tahu hanya ada ketika mau bulan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia gitu. Tapi ternyata setelah banyak di share video di medsos, mengawalinya dulu memang untuk mencari di mana ada Presan tuh lumayan sih, kita harus tanya sana sini kapan, di mana acaranya. Tapi setelah mulai tenar Presan udah hampir mungkin dalam 1 tahun itu hampir 3 bulan ada Presan, guys. Nah, saya pribadi ketika membuat video itu sering merasa tidak puas dengan hasil kamera yang saya hasilkan, karena dengan menggunakan kamera HP berapalah sih kemampuannya untuk ngezoom supaya lebih bagus. Tapi itu tidak menjadi masalah sih sebenarnya dengan teman-teman yang penggemar Presan, karena mereka paham juga bahwa kita bukan YouTuber besar ya, bukan TV yang punya kemampuan kamera yang bisa lebih detail terkait dengan hasilnya, tapi kita udah dengan berupaya dengan alat sederhana dan menghabiskan waktu sudah memberikan suguhan hiburan kepada mereka yang berada di jauh ya. Dan alhamdulillah terima kasih ya buat teman-teman penggemar Presan yang udah menjadi pelanggan channel Sengko Lombok dan fanpage ini. Tanpa kalian mungkin channel Sengko Lombok nggak akan pernah eksis sampai saat ini. Karena dukungan kalian, maka saya terus mengembangkan diri, mengembangkan perangkat juga untuk lebih berbuat yang lebih baik dan memberikan suguhan yang lebih berkualitas. Hanya saja mungkin dengan keterbatasan waktu saya juga sebagai seorang yang sudah punya pekerjaan tetap, jadi tidak mungkin bisa menyuguhkan semua lebih banyak gitu karena keterbatasan waktu dan kemampuan saya. Tapi saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, artinya dengan tidak melupakan bagaimana dulu dukungan teman-teman ini, supportingnya. Saya akan berusaha memberikan video-video yang menarik lagi, tapi mungkin dengan konten yang sedikit berbeda ya. Saya sekarang kepingin membuat konten yang lebih ke arah edukasi terkait dengan bagaimana sih menjadi seorang konten kreator yang baik gitu. Bagaimana sih, banyak yang bertanya, gimana sih bang caranya menjadi seorang YouTuber, bagaimana caranya mendapatkan subscriber yang banyak, bagaimana caranya supaya dapat viewer yang banyak. Kalau yang itu memang ada standar dari YouTube yang kita diberikan untuk kualitas gambar, audio maupun cara men-SEO-nya ya. Tapi kembali lagi juga sebenarnya ke bagaimana kita promosi. Promosi yang kita lakukan pada saat membuat video itu juga jangan sampai kita mempromosikan ke tempat-tempat yang salah. Memang secara analitik ya, saya juga sering trial and error dalam hal ini. Saya mencoba untuk mengirim link ke grup, ngirim link ke komunitas-komunitas. Ternyata memang betul tidak banyak direspon, kecuali yang memang kebetulan aja di grup atau link itu ada penggemar Presan tuh. Dan ini memang kesalahan sih. Tapi namanya juga trial and error ya, perlu kita coba. Tapi bagi kalian yang baru memulai, sebaiknya kalau kalian membuat video atau channel YouTube yang baru, usahakan jangan sampai kalian merubah tema ya. Kalau udah satu tema, udah lanjut aja di tema itu. Permasalahan orang menonton mau tidak itu kembali lagi ke kita, motivasi kita membuat video itu untuk apa gitu. Kalau motivasinya untuk menyalurkan hobi, yes okay, no problem. But if you want to get money, maka kalian juga harus berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini, apa yang saya buat ini juga harus menjadi sebuah barang yang komersil, produk yang komersil sehingga bisa menghasilkan uang. Dan proses ini biasanya menjadi beban kita sendiri ya, ketika kita melihat hasil dari analisa terkait dengan perkembangan channel dan video kita, ternyata enggak terlalu banyak yang menonton ataupun yang suka dengan video kita. Makanya kalau saya sarankan sebagai orang yang udah dibilang pro juga enggak ya, tapi pengalaman saya bahwa mengawali membuat konten itu penuh suka dukanya. Mengawali membuat channel YouTube itu penuh suka dukanya. Berangkat dari kita harus ngabisin waktu, terus harus punya perangkat yang bagus kalau memang mau hasilnya maksimal, dan tentunya
motivasi yang paling utama ya, motivasi dan skill. Kalian oke lah pinter ngomong, pinter ngevlog, punya tampang cakep, tapi kalian nggak bisa untuk ngedit. Kalian nggak suka baca terkait dengan bagaimana sih aturan YouTube. Kalian nggak suka baca terkait aturan Facebook, ya sama aja bohong. Jadi yang pertama harus kalian pelajari adalah bagaimana platform ini punya aturan sehingga ketika kalian mengupload video itu aman dari pelanggaran komunitas. Dan semua itu punya aturan masing-masing, sehingga kalaupun kita mau membuat video kita anggap menarik, belum tentu itu lulus sensor, artinya diterima oleh aturan komunitas yang kita pakai platformnya. Ada hal yang memang sangat-sangat urgen ketika kita membuat video pertama kali, itu adalah banyak orang merasa konten apa yang cocok buat saya buat. Apakah konten terkait dengan vlog? Kalau vlog itu kalian harus mempunyai wawasan, harus kalian memahami apa yang akan kalian ceritakan, apa yang akan kalian review. Tapi kalau hanya sekedar jadi tukang rekam itu lebih gampang. Tukang rekam maksud saya oke lah kalau misalnya ada acara ke Cimol atau apa, kalian cukup ngerekamnya aja gitu kan, publish. Atau acara peresian kalian duduk nonton ngerekam, udah selesai, edit, publish. Tapi kalau untuk iklan ngevlog atau misalnya vlogger-vlogger yang ngebahas tentang satu hal yang mereka itu sebenarnya satu hal yang mereka suka dan udah pahamin, bukan seperti kita yang ikut-ikutan. Usahakan kalian bikin konten itu yang jangan sampai kalian ikut-ikutan, tapi yang memang ada di keseharian kita. Pertama, contohnya ya, kalian itu jadi mahasiswa atau mahasiswa ya, bangun pagi, buat dia videonya sebangun pagi, dramatisir dah gitu ya. Kalian udah setting dramatisir, bangun pagi ambil wudhu, sholat, buat 5 menit. Udah gitu kalian mandi, proses kalian mandi itu mungkin yang harus giliran di rumah tuh harus, karena dingin, kalian bikin ekspresi-ekspresi yang membuat orang bahwa ini loh real kehidupan kita. Saya yakin itu akan banyak menarik perhatian orang, menarik orang untuk menonton video kita, dan talentnya adalah kita sendiri, bukan lagi kita ngambil talent dari orang lain. Dan ini yang paling penting, bahwa kita membuat konten itu jangan sampai menyusahkan kehidupan kita dan sampai membahayakan nyawa kita. Karena banyak sih yang konten kreator, mereka membuat video itu sampai harus bertaruh nyawa, atau juga sampai dia membuat orang menjadi merugi karena hanya untuk mengejar viewer dan subscriber. So saran saya bagi kalian yang kepingin membuat video dan ingin menjadi seorang content creator, mau YouTuber, mau jadi Facebooker, apa segala macam yang untuk menghasilkan, usahakan kalian jangan pernah membuat video yang sekiranya kedepannya kalian tidak bisa lagi untuk membuat kelanjutannya. Jadi baiknya adalah mulai dari diri kita ataupun di lingkungan sekitar kita, karena itu yang paling gampang untuk kita jadikan konten. Permasalahan dia ada yang nonton atau tidak, itu berpikir saja seperti ini. Mereka mungkin belum tahu bahwa kita sudah punya video tentang itu. Oke, mungkin cukup ini dari saya. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.